Jadi jangan main di sini di Makassar ini. Iya, saya mau lihat saya punya tanah. Itu kesimpulannya. Sudah sertifikat ada, jual belinya 35 tahun lalu saya sendiri yang beli. Dan tidak ada yang kalau memang yang kami tidak ada hubungan hukum dengan GMT, tidak. Karena yang dituntut itu siapa namanya? Majo Balang. Itu penjualikan kan? Iya, penjualikan. Wah, Sobat Entrepreneur, ini beritanya hot from the oven ya. Jadi ada sengketa lahan antara PT Haji Kala milik Pak Yusuf Kala dan PT Goa Makassar Tourism Development (GMTD) yang terafiliasi dengan Lipo Group. Jadi ceritanya ada lahan seluas 16,4 hektar di kawasan Tanjung Bunga Makassar. Sebenarnya kasus ini lama, sudah terjadi sejak tahun 1990-an. Muncul lagi setelah Menteri ATR BPN Pak Nusron Wahid buka hasil temuan tumpang tindih hak atas tanah tersebut. Drama sengketa tanah Yusuf Kala berlanjut. Anak perusahaan Lipo klaim 16,4 hektar tanah resmi milik mereka. Ali Said, Presiden Direktur PT JMTD, bilang eksekusi 16 hektar di Makassar itu proses beli dan pembebasan lahannya sah, transparan dan sesuai ketentuan hukum periode 1991 sampai 1998. Kata JMTD sih, kalau ada yang ngaku-ngaku beli lahan itu nggak sah dan melawan hukum. Ngomongin siapa ya itu? JMTD ngaku sempat ada penyerobotan fisik. Katanya sebulan terakhir lahan 16 hektar itu yang katanya punya JMTD ini sempat diserobot secara ilegal. Katanya sih ada yang dokumentasiin gitu. PT JMTD minta semua pihak buat objektif, lihat fakta hukum dan dokumen resminya. Tapi bukannya kemarin faktanya ada 2 sertifikat ya? Kata Menteri ATR BPN sih itu. JMTD bilang siap ikuti proses hukum demi kepastian hukum. Ya semoga beneran tertib ya. Jadi secara dasar hukum dan kronologinya ada 2 hak berbeda di lahan yang sama. Yang pertama adalah HGB atas nama PT Haji Kala. Tapi di lahan tersebut ada HPL, hak pengelolaan lahan, atas nama PT GMTD. Sertifikat HGB sendiri dari Haji Kala diterbitkan tahun 1996 berlaku sampai 2036. Kedua dasar hukum ini bikin status tanah tumpang tindih selama puluhan tahun. GMTD sendiri sempat melakukan eksekusi lahan yang diklaim milik Haji Kala. BPN mempertanyakan eksekusi itu karena sebenarnya belum ada pengukuran ulang dan belum ada keputusan hukum final yang bisa menjadi dasar atas eksekusi dari GMTD ke hak lahan yang diataskan atas nama milik PT Haji Kala tersebut. Bagaimana bisa 2 sertifikat diterbitkan untuk satu lahan yang sama? Nusron Wahid akhirnya angkat bicara soal polemik lahan Yusuf Kala yang diklaim oleh Lipo Group. Menteri ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Nusron Wahid mengakui bahwa pihaknya melakukan kesalahan penerbitan sertifikat. Kenapa bisa terbit 2 sertifikat untuk lahan yang sama? Ini jelas tidak benar, ujarnya. Kejadian ini terjadi di lahan seluas 16,4 hektar di Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar. Dimiliki oleh PT Haji Kala, terafiliasi JK, namun kemudian muncul sertifikat lain atas nama PT Goa Makassar Tourism Development atau GMTD dari Lipo Group. Nusron pun menambahkan bahwa eksekusi lahan oleh pihak GMTD ke lahan tersebut dianggap bermasalah karena belum melalui proses konstantering atau pencocokan lapangan. Sebagaimana ketentuan hukum, surat resmi juga telah dikirim ke Pengadilan Negeri Makassar. Kasus ini memicu pertanyaan besar soal perlindungan lahan, prosedur pertanahan, dan kemampuan BPN untuk menangani konflik kepemilikan. Nah, media itu dihebohkan karena Bapak Yusuf Kala turun langsung ke lokasi lahan dan menuding ada mafia tanah di balik kasus ini. Dan Pak Yusuf Kala juga menyebut GMTD dan pihak terkait melakukan rekayasa dan perampokan lahan, terutama atas lahan miliknya ini ya. Nah, klaim dari Pak Yusuf Kala sendiri, tanah ini udah dibeli langsung dari keturunan Raja Goa dan sudah dikuasai oleh keluarga dari Pak Yusuf Kala sendiri selama 30 tahun. Nah, ini nih
sindiran Pak JK yang heboh ya di media-media. Kalau saya aja mantan wakil presiden bisa diakalin, apalagi rakyat kecil. Hebat. Mantan wapres aja bisa diserobot tanahnya. Nah iya, karena kita punya ada suratnya, ada sertifikatnya. Tiba-tiba dia mengaku. Itu perampokan namanya kan. Lahan seluas 16,4 hektar yang udah dibeli wakil presiden kita Yusuf Kala 30 tahun yang lalu tiba-tiba disikat PT Goa Makassar Tourism Development, anak perusahaan dari Lipo Group. Padahal tanah itu bersertifikat resmi dan udah dikuasai sah oleh JK. Tapi anehnya pengadilan malah memenangkan perusahaan tersebut tanpa pengukuran ulang dari BPN. JK akhirnya sampai turun langsung ke lokasi. Pakai kemeja putih, raut wajahnya kesel sambil bertolak pinggang. Katanya, ini bukan cuma masalah hukum, tapi penghinaan buat masyarakat Bugis Makassar. Menteri ATR Nusron Wahid bilang eksekusinya bahkan belum sah. Tapi itu di lapangan, alat berat udah pada jalan duluan. Oh my God. Kalau orang sekelas JK aja bisa digituin, rakyat biasa gimana nasibnya? Nah, Pak JK sendiri menilai proses eksekusi atau tindakan pengosongan oleh pihak PT GMTD ini merupakan salah satu bentuk mafia tanah yang marak terjadi di Indonesia. Orang kehormatan kita. Siap. Nyawa saya halalkan, Bapak. Inilah. Saya halalkan untuk kita. Terima kasih. Kalau saya saja, berada biasa. Dia pun tidak memenuhi syarat. Apa yang terjadi Pak JK ini adalah modus yang umum dilakukan oleh penggarong atau oleh mafia tanah. Mengambil tanah orang atau tanah negara dengan cara memalsu sertifikat dulu atau memaksa ada sertifikat lain, lalu yang punya, yang asli itu disuruh gugat ke pengadilan. Sama kan dengan Pak JK, dia punya tanah, udah beli. Ya, 35 tahun lalu 35 tahun sudah beli, dia punya sertifikat, disuruh jaga ke orang. Lalu orang yang disuruh jaga ini disuruh jual, iya kan? Padahal dia tidak punya atas tanah itu. Lalu diketahui bahwa itu punya Pak JK, tidak boleh dijual, tapi sertifikatnya udah keluar, dijual oleh orang ini. Nah, gimana cara menjual? Main dengan BPN, main dengan aparat, main dengan apa, keluar sertifikat. Lalu disuruh menggugat kan? Pak JK sebagai korban suruh menggugat. Lalu dia tidak merasa menjual, kok suruh menggugat. Orang lain yang tidak punya hak menjual suruh menggugat. Nanti kalau menggugat ke pengadilan kalah. Bukan hanya Pak Yusuf Kala, CEO dari Lipo Group yaitu Bapak James Riyadi menegaskan tanah ini bukan milik Lipo, tapi milik GMTD. Lipo cuman salah satu pemegang saham. Ya sebenarnya sih ya potato lah ya. Ya sebenarnya milik-milik gue juga lah Pak James menurut saya. Tapi kuasa hukum PT Haji Kala membantah. Lipo tetap pengendali utama GMTD lewat PT Makassar Permata Sulawesi dengan saham 32,5%. Pemprov Sumsel, Makassar dan Pemkop Goa hanya pemegang saham minoritas. Ada bukti dari dominasi Lipo yaitu struktur direksi dan komisaris GMTD diisi oleh orang-orang Lipo sendiri. Proyek-proyek besar di kawasan Tanjung Bunga, Siloam Hospital, Sekolah Dian Harapan, GTC Makassar, semuanya ya kalau kita mau telusurin ini masih dalam ekosistem dari bisnis Lipo itu sendiri. Kementerian ATR BPN melalui Menteri Nusron Wahid menegaskan yang pertama-tama nih kementeriannya tuh netral, nggak berpihak kepada Pak Yusuf Kala atau pihak Lipo. Fokusnya adalah menertibkan sistem pertanahan nasional. Pak Nusron sendiri sedang menegaskan kami berdiri di atas hukum, bukan atas kepentingan siapapun. Penyelesaian sengketa harus lewat data dan proses administrasi yang valid. Pertamanya nggak mungkin semuanya benar. Karena ada satu objek, dua subjek itu pasti ada yang salah kan gitu Pak. Nah, nanti kita lagi lakukan, cuma kan kita belum bisa menjawab mana yang salah dan mana yang benar. Kita lagi lakukan legal due diligence. Tapi yang duluan punya Pak JK dan dia udah diperpanjang. Biasanya yang dulu itu 70% lah itu yang lebih benar gitu. Tapi nggak menjamin ya, tapi 70% lah yang benar gitu. Tapi nggak menjamin itu mutlak itu nggak. Tapi sekitar 70% itu yang duluan biasanya benar. Meskipun tidak menjamin juga yang belakangan itu pasti salah. Tapi indikasi awalnya seperti itu. Tinggal selanjutnya nanti kita buktikan. Setelah itu akan kita panggil
panggil berdua. Cara pemanggilan kapan, Pak? Ya nanti kalau sudah selesai. Pemerintah sendiri sedang mendigitalisasi sistem pertanahan untuk mencegah kasus tumpang tindih serupa yang kalau kalian lihat ya bukan hanya terjadi di kasus ini tapi banyak banget terjadi di seluruh Indonesia. Ini tentunya sangat berbeda dengan kalau misalnya sistem pertanahan negara-negara yang udah lebih maju ya. Mungkin kalau di Singapura, kalau di Australia itu sistem tanahnya udah rapih dan sangat sedikit kemungkinan tumpahan tindih seperti yang terjadi di Indonesia saat ini. Apa yang bisa kita pelajarin dari kasus ini? Terutama bagi kita para entrepreneur. Legalitas aset menjadi salah satu fondasi utama bisnis kita. Pastikan semua dokumen aset baik tanah atau izin usaha jelas sebelum kita melakukan ekspansi. Transparansi dan due diligence itu wajib untuk menghindari masalah-masalah seperti ini di masa depan. Seperti Pak Yusuf Kalla ngomong, beliau yang notabene adalah pengusaha besar, mungkin salah satu konglo ya di Indonesia, konglo lokal, dan salah satu mantan wakil presiden, itu aja bisa tanda kutip di kerjaan seperti ini dengan mungkin dasar hukum dia udah lumayan bagus ya. Nah apalagi kalau kita pengusaha-pengusaha kelas tempe mungkin ya kalau kita nggak hati-hati ya bisa jadi korban daripada mafia tanah. Jadi pastikan segala izin usaha kita, segala izin aset kita, pastikan segala legalitas yang jelas, jangan ada hak yang tumpang indih terutama di negeri kita tercinta di Indonesia ini. Menurut kalian para sobat entrepreneur gimana? Menurut kalian siapa nih yang benar? Dari Pak Yusuf Kalla di PT Haji Kalla atau dari pihak GMTD yang didukung oleh Lipo Group ini? Dan menurut kalian siapa nih yang bakal menang? Pilih kolom komen. Salam GoM.